وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya, fakir orang itu kehendak. Gak bisa kamu sadar. Wes Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala pengen mengkayakan orang, maka orang ini akan ditakdirkan oleh Allah melakukan perkara-perkara yang saya sebut ini. Di antaranya sabar. Ciri-ciri orang kaya itu sabar. Ada orang kok nggak sabar, nggak kaya. Seumpamanya dia kaya, gemerlap hartanya, sesungguhnya harta mereka menjadi musibah besar. Harus sabar, jangankan cuma panas. Ya bibi, jangankan cuma komprotus kamu ini. Lendir otak keluar. Kenapa orang-orang yang hidup di daerah panas rata-rata alim? Jangankan orangnya taat, maksiat dong ini. Pimpinan perampok di Jakarta rata-rata ulama. Enggak percaya. Kanjeng Sunan Kalijaga perampok, menjadi pimpinan perampok. Cerdas. Tidak ada seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah kecuali orangnya hidup di daerah panas. Wali Songo golekno sing omahe ning pantai selatan. Pantai selatan ya di Loro Kidul. Ustaz, apa? Kanjeng Sunan Muria Ustaz di pucuk gunung. Sunan Muria wong Demak. Umar Syahid. Syahid itu namanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Orang Demak itu. Sunan Ngampel daerah panas, Sunan Bonang daerah panas, Sunan Giri daerah panas, Sunan Cekbon daerah panas, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat daerah panas, semuanya daerah panas. Orang-orang daerah panas cerdas. Makanya Indonesia itu pernah dipimpin sama orang Demak. Siapa mereka? Bung Karno. Bung Karno itu kakek-kakeknya itu orang Demak. Di Indonesia ini ada organisasi terbesar namanya Nahdlatul Ulama. Bahasa Masari itu orang Demak. Paham? Orang Demak kan? Dulu itu Demak itu pernah jaya. Di zaman kewalian kerajaannya ada di Demak. Sunan Gunung Jati itu anak buahnya orang Demak dulu itu. Sunan Ngampel tumplek-plek di Demak semua. Imam Masjid Agung Demak dulu itu Kanjeng Sunan Giri, Joko Samudro, Sunan Giri. Demak itu Dimain yang punya air. Makanya sama ngaji kemeringan kan, Dimain yang punya air. Dulu sebelum ada pondok pesantren Al-Mubarak ini, masyarakat ini sering kekurangan air dan sering kalau musim penghujan banjir. Setelah ada Al-Mubarak, alhamdulillah sungai tidak pernah asap. Sungai itu samping tidak pernah asap dan tidak pernah banjir dan tidak pernah kemarau. Allah keluarkan air di pondok ini nyampe berlimpah ruah. Itu di situ ada air keluar berlimpah ruah. Jadi panjenengan ngaji panas ini, itu mengeluarkan dan di otak kan. Makanya orang-orang Demak ini di Semarang itu ada rumah sakit. Kan rumah sakitnya terbagus se-Indonesia. Rumah sakit Sultan Agung. Mau ya Sultan Agung? Sultan Agung itu Sultan itu mananya Raja Agung itu yang agung, yang besar. Siapa mereka? Raden Patah. Jadi di Semarang itu ada rumah sakit besar Sultan Patah. Itu miliknya orang Demak, orang Wedung. Yang pasti dari Cirebon nyampe Madura itu yang asli tanahnya orang Demak. Zaman-zaman ini kontrak orang Demak. Cuma orang Demak apian. Pada akhirnya Kabupaten Demak kabupaten yang paling kecil. Orang kaya malah jadi fakir. Ini orang Demak rawan oleh.
Jadi Kabupaten Demak ini kecil. Lebih besar dari Purworejo dan sebagainya. Padahal dulu itu. Karena Demak ini miliknya siapa? Demak ini kekuasaannya Raden Hasan. Raden Hasan putranya Brawijaya. Brawijaya itu Raja Majapahit. Raja Majapahit itu yang berkuasa di ASEAN. Dulu Indonesia luasnya itu se-ASEAN. Singapura dulu itu orang Indonesia dulu kekuasaannya Majapahit. Itu. Jadi Indonesia dulu itu miliknya orang Demak. Miliknya orang Demak dulu itu Indonesia itu. Miliknya bapaknya Raden Patah Brawijaya. Kebetulan daerah saya ini, keturunan saya ini nyampe Raden Raja Majapahit. Berarti aku keturunan wong Hindu. Babai paling mahal apa? Ini pelet. Tidak dengan Nabi ini. Babai kan kaji Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sama saya yang satu rumpun keturunan. Kamu ini satu rumpun keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam. Ada kesuwen. Cucunya Nabiullah Adam alaihissalam. Sama bib. Di sini nggak ada yang paling mulia kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu takdir Allah, tidak bisa diusahakan. Orang itu kalau ditakdirkan kaya, walaupun nganggur nggak pernah kerja, uang berdatangan kan? Percaya nggak? Ya. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Jawabannya anak kecil sama orang tua renta. Anak kecil itu Masya Allah nggak pernah kerja, nggak pernah, yang pasti uangnya berdatangan sendiri terus ya. Rizkinya min haitsu la yahtasib. Sama orang tua yang renta-renta itu Masya Allah nolak-nolak. Dengerin, kamu bisa niru gayanya anak kecil sama orang tua renta kaya kamu. Kalau nggak percaya buktikan. Kenapa kamu jadi fakir? Gara-gara apa coba? Gara-gara rakus harta. Makanya fakir. Karena makna daripada fakir itu adalah butuh, membutuhkan. Anak kecil itu gak butuh gitu. Gak butuhin ono teo. Lagi butuh duit. Itu setiap ngomong uang keluar gitu. Percaya? Anak kecil itu. Wait, langsung keluar. Kamu bisa niru gayanya anak kecil, Masya Allah. Kaya. Anak kecil itu semua orang senang. Apa ada anak kecil bojomu weling? Enggak mungkin. Ada sifat-sifat yang menjadikan kamu itu kaya. Satu, jangan pernah ada sawang di rumah. Rumahnya orang kaya itu rata-rata bersih, kayak omahmu. Omahmu cuy, beli sawang pirang, makanya kowe fakir. Orang kaya itu rumahnya di setiap kota, punya rumah di setiap kota, punya istri. Dengerin, istrinya udah disebut. Beliau ada di Jakarta, nginep di apartemen, nggak perlu bayar. Kenapa seperti itu? Apartemennya sendiri. Ada di Singapura, nginep di hotel, nggak perlu bayar. Kenapa seperti itu? Hotelnya sendiri. Naik pesawat menuju ke Turki, nggak perlu bayar. Kenapa seperti itu? Pesawatnya sendiri. Tapi rahasia, jangan pernah membiarkan monggo apa itu sawang-sawang itu rumahnya monggo pak, paham apa namanya laba-laba ini. Jadi rumah laba-laba itu jangan dibiarkan. Ini saya ngomong ono dalilin, ono hadise, ono dawuh ulama. Nomor 2, jangan pernah sampah itu ada di dalam rumahmu di saat malam hari. Sekali sore hari itu eksekusi semua sampah-sampah. Keluarin semua. Lebih-lebih sampah yang basah. Kenapa seperti itu? Sampah itu kalau basah di malam hari lebih dari 4 jam, maka sampah basah itu akan mengeluarkan asap. Apabila dihirup sama penghuni rumah itu, maka penghuni rumah itu akan pemalas. Kayak kowe ini. Kenapa kamu malas? Jawabannya cuma satu. Mamu, pakmu, keset gue sampah.
sampah seminggu dibuang 1 kali. Nah, dengar ini. Makanya nasibnya seburuk nasib kamu. Dengerin ini. Saya tidak meremehkan kamu. Kamu yang meremehkan kamu. Coba, itu jangan ada sampah. Sekali sore hari keluarkan semua, buang semua. Kalau kamu malas buang sampah, tong sampahnya dikeluarkan di luar. Saya itu kalau pagi hari mesti mengeksekusi tempat sampah di dalam kamar saya, tak bersihkan, tak buang dan tak cuci tempat sampahnya. Makanya biasa saya nilai pensi saya pengen begitu tak lebih juru sampah biasa, karena bersihnya yang ngumpuli wajahmu. Sampean saya, tempat sampah saya itu bersih. Sampean kalau buang sampah so nganu langsung digeledah. Setiap buang sampah itu sampahnya dibuang. Nah, itu kan caranya kan. Itu nomor 2, amalkan. Nomor 3, dengerin. Setelah makan, usahakan langsung dicuci. Sampean koyo bos. Bermakan nampane langsung dibiarkan. Terus siapa yang cuci siapa? Koyo bos. Dicuci saya ini sepanjang hidup saya tidak pernah piring saya tinggalkan begitu saja. Kecuali kalau saya bertamu. Atau ada tamu. Ada tamu saya tidak nyuci karena kalau saya cuci maka tamu saya akan nyekeli piring kabeh. Iya kan? Saya nggak nyuci itu biar tamu-tamu nggak nyuci juga. Nanti kalau saya nyuci ya melu nyuci kabeh. Kecuali tamu ini santri malah takut nyuci ke piringku ya. Jadi setiap makan ada bejana yang kosong, jangan dibiarkan. Yurisul faqr, menjadikan kamu fakir. Menjadikan kamu fakir. Di antaranya lagi adalah jangan pernah berbuat zina. Kamu zina bahaya. Dengerin. Pacaran tok Ustaz. Pacaran akan terpeleset dalam perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu fahisha wa sa'a sabila. Jangan mendekati perkara zina. Innahu fahisha. Zina itu bunuh diri. Bukan bunuh orang lain, tapi bunuh diri. Orang zina itu akan menghancurkan diri sendiri. Rumah sahamu, saya zina kan, yang saya zinai senang Ustaz. Itu enggak bukannya senang, itu bunuh diri itu. Nanti kalau hamil, maka perempuan ini akan menerima nasib buruk seumur hidup. Dan kamu juga akan dicap seumur hidup. Orang itu kalau zina hidupnya sengsara, kelak di akhirat diadab. Hidupnya dalam kefakiran. Dengerin, jangankan kamu fakir, bos-bos yang kaya-kaya itu yang punya perempuan simpanan yang tidak dinikahi, jebol. Tunggu 3 tahun, 7 tahun, jebol usaha kamu. Pasti. Harus akad nikah. Tidak boleh tidak. Jangan berbuat zina. Dengerin ini. Paham? Siapa kemarin yang bantalnya metengnya? Keramik dong meteng. Boleh. Jangan zina. Dengarin. Jangan melihat gambar-gambar yang seperti itu. Nanti aja kalau sudah punya istri nanti itu always untal loh buju. Kowe kuwi sing diuntal. Dengarin ini. Jangan berlaku zina, melakukan zina. Di antaranya lagi yang yurisul ghina, menjadikan orang kaya raya, caranya pikirkan permasalahan orang lain. Orang lain itu dipikirkan kan? Kamu percaya nggak teman kamu ada yang kepanasan, percaya nggak? Lah belikan itu kipas. Atau kamu yang ngipasi, itu mari cepet kaya. Paham? Dengerin ini. Nah, beli kipas nih. Apa Habib kan almu kan Habib banyak kalau gua kipas apa yang ngaji kalau ngipasi. Bukan tidak dulu itu khidmah sama umat. Cucunya semestinya ya harus seperti itu. Orang kok terus bawa minyak ngalor ngidul, tuku ning pasar 5.000 dijual 500.000. Kemarin ada Habib Morogoro. Tasbih padahal saya kalau beli itu tahun 2.000, pakai buatan 5.000, dijual sama saya 2 juta. Alhamdulillah. Halo Ustaz, berarti gak ikhlas, bukannya gak ikhlas nguturi ini loh, santrianmu barok ya KPM.
Umat itu jangan kau bisniskan, Bib. Kalau perlu kamu datang ke umat itu bawa uang, ngedum duit. Gitu, Bib. Wah, luar biasa loh. Kenapa abahmu mondokkan di sini? Karena abahmu nggak seneng. Kamu terlalu dihormat, dikultuskan, nggak seneng. Kalau seperti ini seneng. Kalau perlu Habib sing dableng-dableng dijenggungi ya, ditakzir. Kan beduli pada kuburan. Rasulullah senyum. Kanjeng Nabi itu seneng kalau di sini ini. Habib kan dableng-dableng, wajah ngaji, wajah jamaah nggak jamaah. Habib Al-Jumri, dia asegapin dia. Gitu kan. Jadi usahakan. Jadi kamu sering-sering memikirkan orang lain. Teman-teman itu dipikirkan semua. Itu mari cepat kaya. Di antara kamu yang paling kaya besok ini Rafa. Rafa sering mikirkan saya, setiap dapat kiriman mesti dibeno aku. Ini seumpamanya sak pondok kok ngono kabeh, tak pikir ape kere kabeh. Ini Rafa dapat kiriman MP berapa saja diberikan sama saya. Luar biasa. Rifki sih mantok-mantok tapi tak tahu. Betul juga ya. Gitu. Jadi latihan di pondok itu mikir ada rizki yang diberikan oleh Allah. Rizki bonus. Apa itu? Rizki yang kita sarufkan untuk mikir orang lain. Kalau kita selalu mikir orang lain, insya Allah kita punya tetangga bayar itu listrik-listriknya. Kalau saya sudah jadi dulu bayar listrik langit. Kamu latihan. Ada kiriman kurang atau saya. Listrik Al-Mubarak ini 10.500.000. Alat jebol. Mikir ya setidaknya kalau baru selesai ngaji dekat sama teman tak setia gitu. Latihan berlatih mikir sosial. Yurisul ghina, menjadikan cepat kaya. Tapi kalau kamu tidak pernah mikirkan orang tapi malah sering minta gratisan, yurisul faqra. Sampai mlebu warung, sampai ngomong sama yang jual warung, Pak, sing bayari Habib Pak ya, Habib. Sampai marai fakir itu, Pak. Orang yang senang gratisan marai fakir. Anggere ana santi-santi itu kiriman kowe langsung nyedal. Bagilah, jadi ini Ustaz yang mari cepat juga ya, kita juga. Dengarin kan? Jangan terbiasa begini, Pak. Makanya Al-Mubarak ini tuh berusaha tidak begini. Al-Mubarak ini berusaha tidak ngajuin proposal, berusaha tidak mencari dana, donatur. Ngopo? Untuk apa? Sejarah Al-Mubarak dulu kalau ngaji beralaskan tanah dan beratapkan langit. Kalau panas kepanasan, kalau hujan melayu kabeh. Lari semua. Sekarang udah aman nyaman, enak sampean. Yang di swarga. Masa orang di swarga kemeringan. Udah luar biasa ini. Semoga hidup kita ini ilmu sedikit bisa diamalkan. Amin. Lebih-lebih yang KPM harus memberi contoh yang bagus, Bib. Harus memberi contoh yang bagus. Kalau Habib menyanyi, ya lainnya menyanyi. Kadang-kadang ada Habib rambutnya disemir. Ya, liyane nanti mau semiran anting-antingan. Sunnah Rasul itu kalau beruban, kalau belum beruban ya jangan disemir. Kanjeng Nabi itu nyemir rambut setelah beruban. Nah seperti saya ini baru sunnah karena uban saya yang putih kabeh kan, Bib. Nah, ini paling sempurna saya. Rencana pengen tak semir pink. Pengen tak semir khawatir mbak daftar. Ustaz. Daftar kedua, ketiga, keempat. Jadi nyemir itu kalau sudah beruban, kalau belum beruban jangan. Tasabbuh bil fusak. Kalau nyemir belum beruban itu menyerupai orang fasik. Dengarin, menyerupai orang fasik. Orang fasik itu yang di baju ini sering semiran, semire bermacam-macam warni. Jadi cucu ini Kanjeng Nabi semestinya harus memberi contoh yang baik, yang sergap jamaah, sergap ngaji. Alhamdulillah HPF yang ada di sini, masya Allah, semua. Masya Allah.
Nggak ada yang tidak. Sarifahnya sergap-sergap. Ya Pak ya, Pak dengerin Pak. Dengerin. Terus memberi contoh yang baik. Bila mana para habaib dilihat Rasul masih memegang teguh ilmu kajian Nabi, kiamat masih lama. Tapi kalau habaib sudah tidak mau mondok, sudah tidak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, siap-siap agama ini tidak akan punah selama agama ini masih dipegang oleh para habaib. Selama masih dipegang oleh para habaib, selama pondok-pondok itu masih dipimpin oleh para habaib, lama. Tapi kalau habaib sibuk jual minyak. Bukannya jual minyak nggak boleh, bukan, boleh. Jadi bukannya sibuk itu menasihati umat itu. Makanya saya salut sama HPW yang ada di Tarim di Yaman itu. Beliau menyebar ilmu gitu. Jangan seneng dari pintu kiai satu ke pintu yang lain. Gue minyak karo tasbih. Nah, ini pasar murah-murah, Bib. Halana ibadah haji umroh lah pirang-pirang gratis. Semoga diberkahi amin. Amin Allah. Amin. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه.